Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Kalau sudah masuk ke acara acara inti sedikit terlalaikan. Ada baiknya panitia mengakhirkan. Setelah mungkin di akhir sesi baru dikeluarkan. Adik-adik, kalau Ustaz bilang halo, bilang hai. Halo. Halo. Adik-adik yang kecil-kecil semuanya duduk depan Ustaz sini. Cepat. Duduk semuanya di sini. Duduk semuanya di depan sini. Adik-adik semuanya duduk di depan. Sip. Satu sebelah sini. 5 orang sebelah sini. Duduk semuanya di sini. Ramai prajurit ayah bunda sekalian pada malam hari ini. Kita doakan mereka semuanya mampu menyelesaikan 30 juz daripada Al-Quran. Kita doakan dari salah satu dari mereka atau semuanya menjadi ulama. Amin. Mudah-mudahan dari musala Ittihad ini, jamaah ini, ada yang kelak menjadi penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu, Dek. Amin. Senyum-senyum aja, Dek nih. Amin gitu. Amin. Alhamdulillah. Prajurit saya jadi banyak nih, pengawal saya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat makanan, nikmat minuman. Ada makanan di depan kita sekarang ini, ada minuman. Ini satu kenikmatan yang amat luar biasa. Karena tidak semua orang kemudian pada malam hari ini dapat buah salak. Nah, di situ ada buah salak. Bapak-bapak yang mungkin tak hadir di masjid ini tak dapat salak, tak dapat semangka. Pembawa acara sudah dapat semangka belum? Belum. Nanti diakhirkan saja. Agar kemudian acara inti tidak dikalahkan oleh acara untung. Baik. Oh, yang sebelah kiri sudah penuh rupanya duluan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Yu'tihi ala man yasha. Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Dan kita termasuk salah satu pada malam hari ini tetap dapat, walaupun mungkin ada bapak-bapak yang sudah kolesterol, yang sudah diabetes, diingatkan oleh ibunya, Bu, ingat Bu, nanti ada, diingatkan oleh ibunya, Pak, ingat Pak, kolesterol, nanti kalau ada gorengan jangan dimakan lagi misalnya. Walaupun sudah seperti itu, yu'ti ala man yasha, Allah berikan pada malam hari ini. Nanti kalau ibu yang ada melarang di sini oleh bapak-bapak sekalian, maka bilang ini rezeki Allah Bu, gitu. Mudah-mudahan nanti Allah datangkan pula kesehatan dari rezeki ini, gitu.
Baik, yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada setiap orang yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga salawatnya kita kepada Nabi Muhammad menjadi sebab berkumpulnya kita di Haud Al-Kautsar. Ada kita membaca Al-Kautsar? Adik-adik nampaknya sudah duluan kompromi. Sudah tahu surat Al-Kautsar? Sudah. Ada yang bisa bacakan? Berdiri. Tolong kameramen arahkan. Baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suaranya ya. Tadi sudah makan? Hah? Sudah makan? Sudah. Ada ibunya di sini? Bapaknya ada? Ada. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Masya Allah, tabarakallah. Adik dapat orange juice. Ini dek. Berdiri. Tolong kameramen bisa dipoto terlebih dahulu penyerahan orange juice-nya. Baik. Bilang apa dek? Makasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Ini dari TKI Al-Falah. Masya Allah. Ternyata dari anggotanya, dari muridnya Yayasan Bangkit Mulia Indragiri ada di sini. Berani menunjukkan diri untuk membaca surat yang paling pendek sebetulnya di dalam Al-Quran. Tapi keberanian perlu diberikan satu reward, diberikan satu penghargaan, walaupun sekedar orange juice saja. Alhamdulillah. Kami masih ada satu lagi nampaknya nih. Oh kosong. Masya Allah. Saya kira tadi air yang berwarna. Rupanya ini ditempatkan untuk mengisi minerali, ditaruh di dalam sini gelasnya. Alhamdulillah. Semua yu'ti ala may yasha. Rezeki sudah diberikan bagi-bagi. Ibu-ibu fitrah, mohon maaf saya lebih besar. Nah, tengok sama ibu-ibu sekalian. Ini rezeki saya pada malam hari ini. Baik, yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami Muhammad, adalah khitabnya lawan bicara firman Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga. Telaga yang dikhususkan bagi Rasulullah dan bagi umatnya kelak di ketika di yaumil mahsyar, di hari kebangkitan dan yaumul jaza. Setiap manusia akan ditimbang, maka ada yang diberikan pembalasan-pembalasan, dan Rasulullah nanti akan menunggu umat Islam di tepi mulut daripada, di tepi bibir daripada telaga Al-Kautsar, khusus bagi umatnya Rasulullah. Barang siapa man syariba minhu, yang minum dari Al-Kautsar tersebut, fala yazma, abadan tidak akan pernah merasa haus sedikit pun. Maka salawatnya kita mudah-mudahan menjadi sebab mendapatkan Al-Kautsar dan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal amin. Baik. Perintahnya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya, Dek? Ada yang tahu lagi? Fasalli li rabbika wanhar. Ada yang tahu? Fasalli, maka lakukan salat. Maka lakukan salat, wanhar,
berudhiyalah atau bahasa Indonesianya berkurbanlah di yaumul Idul Adha. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah salah satu hiburan seayat yang menghibur diri Rasulullah SAW yang ketika itu meninggal anaknya Al-Qasim, meninggal anaknya Ibrahim, meninggal anak beliau Abdullah. Maka orang-orang kafir Quraisy, para Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan Muhammad abtar, Nabi Muhammad terputus, tidak punya keturunan anak. Maka para ulama mengatakan salah satu bentuk mujizat, salah satu kenapa Rasulullah tidak mempunyai anak laki-laki atau punya namun tidak sampai besar, agar anak tersebut tidak dikultuskan sebagai seorang nabi pula. Maka hiburan diberikan satu hadiah kepada Rasulullah, Al-Kautsar, satu telaga yang mempunyai sekian mata air daripada telaga tersebut, yang ketika diminum tidak akan merasakan haus abadan selamanya. Dan perintah daripada firman Allah ini adalah untuk melakukan salat. Kita akan kembali kepada tema, yaitu mengembalikan fungsi masjid atau musalla. Mengembalikan fungsi masjid atau musalla. Fasalli ini bentuk dari kata kerja perintah, dari kata shalla yusalli, salli, musallian, musalla, yaitu satu tempat digunakan untuk salat, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya sangat menarik. Kami kemudian ketika memandang satu kalimat ittihad, satu kalimat yang menggambarkan satu suasana di musola pada malam hari ini, satu kalimat yang menggambarkan, satu kata yang menggambarkan bagaimana suasana di lingkungan tempat tinggal ayah bunda sekalian pada malam hari ini. Musola al-ittihad. Ittihad satu kata kerja bentuk fi'ul lazim, fi'lul lazim, yang itu bermakna persatuan. Musola al-ittihad. Saya rasa pasti seluruh pengurus masjid yang kami muliakan dan seluruh jajarannya pasti punya satu maksud kenapa dinamakan ittihad. Mungkin yang dulu pertama kali tinggal di sini orang Jawa, mungkin yang pertama kali tinggal di sini orang Melayu, orang Minang, orang Batak berkumpul di satu tempat ini. Yuk kita dirikan satu tempat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan ittihad. Dinamakan dengan persatuan. Dan ittihad la yakunu ittihad illa bil jamaah, dan tidak mungkin ittihad persatuan akan terjadi kecuali dengan berjamaah. Kecuali dengan berjamaah itu biasanya kaitannya dengan apa ya? Dengan apa kira-kira? Dengan sholat kata adik ini. Dengan apa lagi? Adik-adik yang perempuan, ada yang tahu? Apa kaitannya berjamaah? Berjamaah adalah satu hal mengumpulkan manusia untuk hidup dengan satu tujuan bersama. Berjamaah, dan berjamaah kaitannya erat betul dengan sholat kata adik ini. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-55, ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluh." Sesungguhnya wali, pemimpin, teman dekat yang patut diberikan kecintaan yang amat besar, Allah, hanya kepada Allah, wa rasuluh, dan kepada Rasulullah, walladzina amanu, dan kepada orang yang beriman. Catat, kepada orang yang beriman. Manil ladzina amanu? Namun siapa mereka yang beriman? Maka di sini menjadi saksi musola ini. Musola ini akan terus menjadi saksi atas orang-orang yang beriman kelak pada detik ini sampai kemudian di antara kita meninggal dunia.
Atas apa? Atas lanjutan daripada firman Allah, alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat, dia tegakkan salat di mushola ini. Wa yu'tunaz zakah, mereka tunaikan zakat, zakat mal, zakat pertanian, dia tunaikan. Infak, sedekah pada orang-orang yang membutuhkan, dia tunaikan. Wa hum raki'un, dan mereka adalah yang bersama-sama rukuk, hidup bersama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya fungsi masjid atau musola disebutkan dalam hadis Muslim nomor 100 dalam kitab Taharah, disebutkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid hanya diperuntukkan untuk zikrullah wassalah wa qiraatul Quran. Tahu sebabnya kenapa hadis ini muncul? Walaupun 3 fungsi ini kita lihat nanti dalam hadis yang lainnya. Fungsi pertama musola atau masjid adalah pertama untuk zikrullah, kontemplasi, mengingat Allah, disebut di dalamnya kalimat Allah. Allah menjadi objek selalu diagung-agungkan di dalam musola dan di dalam masjid. Pertama itu. Kemudian salat, untuk melaksanakan salat. Dan kemudian yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau menjadi pusat daripada pendidikan anak-anak, pusat pendidikan ibu-ibu, pusat pendidikan bapak-bapak. Kami dulu ketika di Baki Sukoharjo, kami buat satu kalimat kepada halayak luas di Masjid Al-Amin Kluyon. Kalau mungkin jamaah sekarang di Facebook menyaksikan, mungkin ada yang dari Jawa Tengah, karena beberapa ada yang melihat langsung dari Jawa Tengah, maka satu masjid di daerah Warubaki di Kluyon itu satu masjid menjadi saksi. Pernah di satu masjid tersebut ukurannya sebesar musola ini. Kami umumkan kepada jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, datang ke masjid. Banyak yang komentar, Ustadz, kami tak mampu untuk membaca Al-Quran, Iqra pun kami tak mampu. Ibu-ibu, bapak-bapak begitu. Kami buat kemudian satu slogan, kami membuka kepada bapak ibu yang sama sekali tidak tahu bahasa Arab ataupun tidak pernah membaca Iqra. Terkumpullah bapak-bapak yang di situ bertato, berotot, yang suka mabuk-mabukan. Kami kumpulkan di satu masjid yang ibu pemilik masjid tersebut telah meninggal. Kami dengarkan beritanya beberapa waktu yang lalu. Ibu-ibu pun begitu juga. Ibu-ibu yang pada dasarnya sama sekali malu-malu dia membaca Al-Quran, namun kami buka satu kesempatan itu, dibacalah. Kami sampaikan pada malam hari ini wa, besok dibaca dia fa, besok kami sampaikan ini fa, besok dia sampaikan ini wa, bolak-balik terus menerus. Namun semangat itu terus dijaga di musola sebagai pusat pendidikan. Sebagai pusat pendidikan. Hadis ini kenapa menjadi 3 hal, menjadi 3 fungsi saja? Karena saat itu dari orang Arab Badui datang. Ayah bunda tahu orang Arab Badui? Bunda tahu Arab Badui? Pernah tahu? Belum pernah tahu? Bunda yang sebelah kanan kami tahu Arab Badui? Orang Arab Badui, orangnya hidungnya mancung, sama dengan orang-orang Arab biasa, namun tinggalnya di padang pasir, tinggalnya di gunung-gunung. Arab Badui. Mereka muslim beberapa orang di antara mereka di zaman Rasulullah. Kami dulu ketika di Yaman, kalau lah jumpa orang Arab Badui, kita lebih baik ngalah, karena orangnya kadang keras kepala, orangnya emosian. Maka dia datang, orang-orang Arab Badui ini ke Masjid Nabawi. Ketika itu tiba-tiba di sudut masjid dia bukanya celananya, langsung dia mengeluarkan air seni. Kenapa dinamakan air seni? Saya pun tak tahu. Pokoknya dia keluarkan air seni. Buang air kecil dia di sudut masjid. Para sahabat langsung marah. Ya Rasulullah, biarkan aku kemudian memukul laki-laki ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan.
biarkan dia selesai kencing di sudut masjid terlebih dahulu. Karena kalau seandainya para sahabat melarang dia kencing di situ, "Woi, kamu jangan kencing di sini." Dia belum ditutupnya celana, langsung lari sana sini keliling masjid, habis semuanya dengan kencing. Maka Rasulullah sabar luar biasa, dibiarkan kencing di sudut masjid. Entah di sebelah sana, entah di sebelah sana. Pokoknya kencing di masjid. Dibiarkan sama Rasulullah. Kemudian diperintahkan kepada para sahabat, adapun bekas dia kencing, ambilkan air seember, beberapa ember, siram ke tempat tersebut. Maka disiram. Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang Arab Badui tersebut, "Wahai orang Arab, wahai saudaraku, sesungguhnya masjid musola hanya digunakan untuk zikrullah, hanya untuk sholat dan hanya untuk qiraatul Quran. Dan ini bukan pembatasan, nanti kita bahas." Ini muncul asbabul wurud, kenapa hadis ini muncul. Ada orang Arab Badui yang kencing di sudut masjid. Maka kemudian dalam beberapa fungsi masjid dan musalla disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Adzan nomor hadis 647 disebutkan bahwasanya salah satu fungsi masjid adalah melakukan sholat di dalamnya dan berjamaah. Disebutkan dalam kalimat tersebut berjamaah. Dan berjamaahnya kaum muslimin ketika Rasulullah hidup, masjid dijadikan pusat pendidikan. Masjid dijadikan tempat bermuamalah. Di samping-samping masjid didirikan pasar-pasar bermuamalah mereka. Bermuamalah. Salah satu daripada hikmah nanti bermuamalah sesama muslim adalah memberikan pekerjaan bagi muslim yang tidak mampu di antara kaum muslimin. Bermuamalah dan kemudian menjadi tempat berkumpulnya para pasukan sebelum berperang. Dikumpulkan oleh Rasulullah di masjid dan kemudian dilakukan pengadilan hukum perdata. Hukum perdata terjadi, kemudian hukum ini kemudian diselesaikan di situ. Terjadi orang yang ingin cerai diberikan pengadilan di masjid. Masjid musalla menjadi pusat peradaban. Menjadi pusat peradaban saat itu. Seluruh kegiatan kaum muslimin terpusat di masjid. Terpusat di masjid, terpusat di musalla. Ada yang sakit, maka di antara yang paling dekat seharusnya menghubungi adalah ahlul masjid. Di antara bapak-bapak yang sakit, maka yang kemudian akan menjenguk siapa? Ahlul masjid. Di mana Bapak Jumadi misalnya, ketua RT 1? Di mana Bapak Jumadi misalnya kok tidak hadir? Kok tidak hadir misalnya? Di situ ternyata diketahui sakit. Siapa yang pertama kali kemudian akan dekat kepada beliau? Ahlul masjid, bapak-bapak, ibu-ibu kemudian bersama-sama menjenguk. Ada di antara ibu-ibu yang sakit, maka untuk memperkuat ukhuwah, siapa yang pertama kali? Masjid untuk mendatangi salah satu, kemudian mereka yang sakit berkumpul semuanya. Buatlah grup-grup WA, buat grup Facebook Mushola Ittihad ini. Buat grup WA untuk kemudian saling mengabarkan, "Pak, malam ini yuk kita menjenguk si fulana, dia telah sakit ini." Bisa kemudian dikabarkan, walaupun tidak kita bisa berkumpul, ibu-ibu tidak sering ke musola, namun dapat berita dari WA tersebut, grup di WA. Buat grup seperti itu. Kami di musola di Masjid Nurul Huda di Jalan Gerbang Sari sudah punya grup WA. Mungkin di sini sudah punya. Gencarkan kembali, sampaikan, "Bu, kita punya program untuk menghadirkan ustadz agar kemudian ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian untuk adik-adik ini agar lebih cepat hafalan Qur'annya." Maka buat grup, buat penggalangan dana kemudian dengan grup-grup WA tersebut. Masjid bukan hanya untuk mereka bersujud, bukan. Namun apapun yang berkaitan dengan diri kaum muslimin, maka disebutkan dalam ensiklopedia Islam dan World of Muslim disebutkan bahwasanya fungsi salah satu didirikan kenapa ada menara adalah untuk menengok daripada setiap rumah, adakah rumah-rumah yang tidak berasap dapurnya.
Berasap bukan berarti kebakaran ya bunda. Kalau kebakaran lain cerita, asapnya hitam. Dan itu bukan dilihat dari menara, langsung pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan api di situ. Namun melihat dapur tersebut berasap apa tidak, artinya dia makan apa tidak pada pagi hari ini? Apakah dia makan pada siang hari ini? Apakah dia makan pada malam hari ini? Jangan sampai kita tenang, yatma'in, sampai tenang seseorang muslim namun tetangga di sebelahnya ja'i falaysa minna, maka bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Di sebelahnya lapar, di sebelahnya haus, di sebelahnya tidak mampu untuk melakukan sekolah, maka masjid musola yang kemudian menjadi satu titik pertemuan. Dan pada malam hari ini kalimat itu menjadi terngiang-ngiang di papan tersebut, musola al-ittihad, ittihad, persatuan, bersatu, bersatu. Tidak mungkin bersatu kecuali berjamaah, kecuali berjamaah. Adik-adik, sudah berapa buah, sudah berapa biji salak habis? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 3. Masya Allah, alhamdulillah. Adik-adik tadi membicarakan salak atau untuk meramaikan masjid? Meramaikan masjid. Mudah-mudahan adik-adik tadi diskusi sendiri nampaknya untuk bagaimana kita cepat hafal Al-Quran. Mudah-mudahan ayah-ayah bisa mendengar kalimat-kalimat ini dan menjadi saksi musola ini untuk didirikan 5 waktu sholat. Hebat acara-acara Isra dan Mi'raj dilakukan di setiap masjid. Hebat cerita Rasulullah diceritakan dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Namun setelah acara bubar, besok paginya sholat subuh, yang kemudian azan bapak itu juga, yang kemudian qomat bapak itu juga, yang kemudian menjadi imam bapak itu juga, dan yang makmum bapak itu juga. Diborong, itu namanya kerja borongan, salah satu macam itu, Bu. Jadi tidak hanya kerja borongan, tukang kita panggil, Pak, saya ingin membuat kamar, tolong Bapak kerjakan berapa per hari, atau borongan aja, Bu. Ini borongan dalam masjid seperti itu. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, dia pula yang makmum. Maka bukan acara-acara yang hebat pada malam hari diada-adakan, pada malam hari dimeriahkan. Namun bagaimana masjid ini tetap terngiang-ngiang di hati anak-anak ketika dia sudah meninggalkan pematang rebah, kuliah di Jakarta, kuliah di Jawa Tengah, kuliah di luar negeri. Mungkin ada di antara adik-adik nantinya di Australia, ada yang di Oxford University, ada yang di Cambridge University. Maka semua mereka ini akan terngiang. Dulu saya melihat di musola itu nampaknya masih biasa saja. Dengan saya yang kemudian telah belajar di musola tersebut, maka sungguh menjadi seperti ini aku hari ini, menjadi saksi bagi dia. Sekarang mungkin dia menunjuk tangan, disebutkan dia macam mana Naruto berjurus sekarang ini, tapi dia kemudian akan ingat bahwasanya malam itu pernah disampaikan Ustadz, ayahku, bundaku menjadi saksi bahwasanya musola dan masjid harus diadakan berjamaah di dalamnya, dalam muamalah, dalam ibadah dan hal-hal yang lainnya. Sepakat bapak-bapak untuk mendirikan sholat 5 waktu di sini? Sepakat bapak-bapak di perumahan Pematang Rebah Permai untuk meriahkan sholat 5 waktu? Sepakat? Bunda sepakat? Ayah sekalian sudah mengatakan sepakat. Bunda menjadi saksi. Kalau masih didapatkan, maka ingat hadis Rasulullah SAW. Aku ingin memerintahkan seseorang untuk azan, kemudian dia qomat, kemudian di antara mereka melakukan sholat berjamaah diimami oleh satu orang, maka aku kemudian berkeliling di setiap rumah, fauharriqu alaihim buyutahum binnar. Aku bakar rumah-rumah mereka yang di dalamnya ada laki-laki yang telah balik, namun dia tinggalkan jamaah di musola, dia tinggalkan jamaah di masjid. Maka ibu-ibu, para bunda sekalian menjadi saksi. Kalau nampak ayah setelah maghrib, setelah isya masih asik dengan HP-nya, masih asik dengan televisi, maka ingatkan, ya, ingat kemarin sudah berjanji di hadapan kami semua untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah.
Kalau nanti mengingkari, nanti boleh ibu sekalian mengajak pakai mukena, begitu ya. Tapi insya Allah saya yakin bapak-bapak sekalian akan sholat 5 waktu di masjid. Sholat 5 waktu di masjid, karena sholat adalah tiang agama. Ini tiang di sudut, ini tiang di sudut, ini menjadi pondasi semuanya. Kalau hancur pondasi ini, runtuh atap semuanya. Itu yang dinamakan dengan pondasi. Kenapa pondasi itu sangat fundamental sekali? Karena dia yang mengatasi apapun yang berada di atasnya. Maka sholat adalah amududdin, yang kemudian dia meruntuhkan sholat sama dia dengan dia meruntuhkan agama. Bukan hanya musola ini yang dia runtuhkan, tapi agama telah dia runtuhkan. Maka pahami ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ishtaqtu 'alal ummati, aku sungguh rindu kepada umatku. Rindu dia bunda, rindu Rasulullah kepada kita. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah alasna ikhwan, bukankah kami kemudian menjadi saudaramu? Kenapa engkau rindu kepada kami? Lastum ikhwani, bukan kalian semuanya para sahabatku sebagai saudaraku, walakinnakum ashabi, kalian hanya sahabatku. Wal ikhwani, dan saudaraku yang aku rindui itu adalah humul ladzi la yarawni, mereka tak pernah mendengar langsung kalimat dari perkataanku, tidak pernah melihatku, walakin akan tetapi mereka yang hidup di perumahan pematang rebah permai semuanya beriman, yu'minu nabi, beriman kepadaku, sekalipun aku tidak pernah langsung mengatakan kepada mereka aqimus shalah, tidak pernah mengatakan dirikanlah sholat, tidak pernah mengatakan sawwu sufufakum, rapatkan sholat, walakin yu'minu nabi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Ishtaqtu 'alal ikhwani, aku rindu kepada mereka yang seperti itu. Kata Rasulullah, tidakkah kita rindu kepada beliau? Tidakkah kita cinta kepada beliau? Tidakkah kita pernah teringat bahwasanya pelipis wajah Rasulullah, kepala Rasulullah pernah ditimpakan batu? Tidakkah kita pernah melihat sejarah dalam kitab-kitab bahwasanya Ibnu Qam'ah, seorang yang kafir Quraisy, memukul bahu Rasulullah sehingga kemudian Rasulullah merasakan sakit hingga sakaratul maut? Tidakkah pernah kita mendengar kisah bahwasanya Rasulullah berdakwah di Taif, ketika itu berdarah, darah tersebut mengucur deras hingga di kaki Rasulullah, sehingga kemudian para malaikat turun penjaga gunung, ya Rasulullah, katakan, perintahkan kepada kami untuk menimpakan gunung ini kepada mereka kaum Taif. Namun Rasulullah atas cinta kepada umat Islam, atas cinta kepada manusia mengatakan, tidak, jangan timpakan azab kepada umatku, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak mengetahui bahwasanya yang aku bawa ini adalah haqq, yang aku bawa adalah kebenaran. Kemudian Rasulullah hanya berdoa, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Garis bawahi Rasulullah senantiasa berdoa kepada kita, Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui, mereka masih bodoh akan kalimat la ilaha illallah, alaiha nahyi wa alaiha namut, yang kita hidup dan mati atas kalimat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya sepakat untuk melaksanakan keberjamaah di masjid. Ada ibu-ibu punya grup WA di sini. Untuk RT sini sudah ada. Untuk mushola Ittihad sudah ada. Sepakati kita adakan. Sepakati bunda sekalian, ayah sekalian, adakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana caranya? Apa yang kemudian harus dibuat untuk kemudian agar ramai saf-saf salat ini? Mungkin perlu satu motivasi di masjid. Entah ada dispenser dengan kopi, sekian banyak merek kopi ada di sini. Bapak-bapak langsung datang ke sini. Tapi bukan hanya untuk ngopi, insya Allah untuk juga melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini kemudian kami
datang bersama Baitul Mal wa Tamwil, masalah keuangan. Masalah keuangan, telah ada seseorang dengan girah, semangat yang luar biasa mendirikan satu tempat yang itu menandingi tempat-tempat bank konvensional yang hanya memberikan riba. Mau kredit ini, yuk silakan bunga sekian riba. Tahukah kita Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita, wadharul ladzi ittaqullah, takutlah kepada Allah, wadharul ladzi ma baqiya minar riba. Pernah dulu kita merasakan riba, pernah kita makan dari makanan yang riba. Wadharul ma baqiya minar riba, tinggalkan yang telah sisa-sisa tersebut, tinggalkan. Mau kredit syar'i sekarang sudah ada tempatnya. Mau nabung secara syar'i yang tidak diambil, ada tempatnya. Mau nabung yang dengan kemudian kita nabung dipersilakan diolah uang tersebut, ada sekarang tempatnya secara syar'i. Ada murabahah li amri bisyira, yang itu orang-orang ingin memberikan sesuatu, dibelikan terlebih dahulu oleh satu lembaga dengan kemudian tidak berbuat riba kepada pembelinya. Ada satu tempat yang ingin kita menanam saham, di situ ada sistem mudharabah yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Mari keberjamaah ini jangan berhenti hanya di musola, jangan berhenti hanya di pusat pendidikan, namun dalam bermuamalah, dalam bersosial, dalam hal-hal yang lainnya. Ayo kita berjamaah. Para bunda sekarang siap berjamaah? Insyaallah siap? Siap. Para ayah siap insyaallah? Baik, insyaallah siap. Kami ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Ada kekurangan banyak datang dari diri kami pribadi. Ada yang tersebut nama, ada yang belum terpanggil gelar, maka itu dalam kesalahan diri kami pribadi. Ada yang mungkin terluka hatinya karena perkataan, maka itu datang dari diri kami. Mohon dimaafkan segala khilaf kata, salaf kata. Maka kemudian kami sampaikan, panitia boleh masukkan acara untu sekarang juga. Kami akan tutup pada malam hari ini kajian dengan doa kifaratul majlis.